Nah, setelah ini dibersihkan, apalagi yang kita mohonkan kepada Allah? Allahumma ghsil, ya Allah, sirami hati yang suci itu ya Allah. Diri yang suci ini sirami ya Allah. Dengan apa disiraminya? Bil ma'i wath thalji wal barad, dengan sesuatu yang sangat menyejukkan, dengan air, dengan salju, dengan air yang sangat sejuk, pokoknya dengan sesuatu yang menyejukkan. Ini menunjukkan, mengajarkan kepada kita supaya hati kita itu disirami dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan. Dengan kebaikan-kebaikan. Maka Bapak Ibu, benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ahmad wa Tirmidzi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Ketika kesalahan-kesalahan itu terlakukan oleh kita, bagaimana cara kita menghapusnya? Di samping kita memperbanyak istighfar, kalau itu dosa kecil, kemudian kalau seandainya dosa besar kita bertaubat, maka cara yang lainnya untuk menutupi kesalahan itu adalah dengan memperbanyak melakukan kebaikan-kebaikan. Memperbanyak melakukan kebaikan-kebaikan. Maka ketika kesalahan itu terlakukan misalnya tiga kali atau 4 kali atau 5 kali, 5 kali terlakukan kesalahan oleh kita, untuk menutup yang 5 ini bagaimana caranya? Lakukan kebaikan lebih dari yang 5. Supaya apa? Supaya yang 5 itu tertutupi. Samalah kira-kira Bapak Ibu, ada air kopi segaleh, air putih segaleh. Seandainya air putih itu disiraman ke air kopi, sama-sama segaleh kok Bapak Ibu, sama-sama banyak. Seandainya air putih yang segaleh itu disiraman ke air kopi yang segaleh, kira-kira bentuk kopinya berubah atau enggak? Berubah apa? Makin jadi jalangnya. Nah, tapi apakah sudah putih seperti air putih ini? Belum. Lalu berapa banyak air putih yang kita butuhkan untuk supaya apa? Air kopi ini menjadi putih? Tentu kita butuh air putih yang lebih banyak lagi. Butuh air putih yang lebih banyak supaya air kopi ko hilang, bahkan bekas-bekas kopi yang lengket digaleh hilang dan itu. Nah, artinya apa? Ketika terlakukan lidah awak tak pakai untuk baca ri sekali, maka apakah cukup istighfar 1 kali menutupinya? Tidak cukup istighfar 1 kali untuk menutupi cari nan sekali itu, mesti lebih banyak istighfarnya. Maka tidak heran kita kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau tidak dibebani oleh dosa, dibebaskan dari beban dosa, maksum namanya, tetap setiap hari beliau beristighfar. Bahkan istighfar Nabi itu 70 kali sehari semalam. 70 kali. Wa fi riwayatin mi'ata marrah. Dalam riwayat lain disebutkan 100 kali istighfar Nabi. Awak kalau dihitung-hitung bara istighfar awak Bapak Ibu sehari semalam berapa? 5 balik. Sudah subuh 3 kali ya Pak, sudah subuh 3 kali, sudah zuhur 3 kali, sudah asar 3 kali, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kau sudah maghrib 3 kali lo, sudah isya 3 kali, 5 balik kali istighfar awak. Sementara dosa yang awak lakukan dalam sehari itu bara kira-kira Bapak Ibu. Dosa mata awak bara sehari itu, dosa mulut awak bara sehari itu, dosa telinga awak bara sehari, dosa tangan awak bara sehari, dosa pikiran awak bara sehari, banyak lagi. Nah, jadi maka idealnya kalau saja Nabi istighfar 70 kali sehari semalam, walaupun beliau tidak dibebani dosa, idealnya kita tentu lebih banyak lagi istighfar kita dibandingkan dengan istighfarnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih banyak lagi istighfar. Tuh. Kemudian nah itu, jadi setiap kesalahan-kesalahan kita bersihkan, lalu kemudian kita isilah hati kita itu dengan nilai-nilai kebaikan. Kita penuhi hati kita itu dengan nilai-nilai kebaikan. Kesalahannya diminimalisir, dikurangi, bahkan kalau bisa dihilangkan. Lalu baru kemudian hati kita yang bersih itu diisi oleh nilai-nilai kebaikan.
Maka ketika hati itu diisi oleh nilai-nilai kebaikan, insya Allah kebaikan itu akan terpancar dalam kehidupan kita dan akan terlihat ketika kita bergaul di tengah-tengah masyarakat. Maka Bapak Ibu, tidak akan mungkin awaklah bermohon ke Allah supaya dihindarkan dari kesalahan. Awaklah berjanji supaya tidak akan melakukan kesalahan. Lalu keluar dari musola, keluar dari musaji, awak malarian terompa orang. Tidak akan mungkin itu terjadi. Tidak akan mungkin itu terjadi Bapak Ibu. Kita sudah bermohon kepada Allah dengan lidah ini, kita akui, kita agungkan Allah, kita muliakan Allah, kita mohonkan kepada Allah, ya Allah jauhkan lidahku dari kesalahan-kesalahan ya Allah. Tapi selesai sholat lidah yang sama awak pakailah untuk bacari, itu tidak mungkin. Tidak akan mungkin. Lidah yang dipakai untuk mengagungkan, memohon, berdoa kepada Allah, ya Allah jauhkan hamba dari bentuk kesalahan ya Allah. Tapi lidah yang sama beko selesai sholat awak pakailah untuk mempakaikan orang, itu tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Tangan yang awak angkat untuk bertakbir lalu kemudian kita lipat dan kita agungkan Allah, kita mohon kepada Allah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa ats-tsawbul abyadu minad danas, dan seterusnya. Kita mohonkan kepada Allah, maka tangan yang sudah mengakui dan memohon kepada Allah ini tak akan mungkin tangan yang sama kita pakai untuk mengambil hak orang lain. Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Maka orang yang betul-betul solat dan betul dalam solatnya, tidak akan mungkin mengambil daun kunyit tetangga tanpa izin. Tidak akan mungkin itu terjadi. Orang yang betul-betul solat dan betul dalam solatnya, tidak akan pernah pakai telunjuknya untuk tanda tangan palsu. Tidak akan mungkin itu terjadi, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, itu untuk doa iftitah yang berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari 744 yang menurut keterangan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dibaca oleh Rasulullah fi salatin nahar, di saat salat siang, Kalau untuk sholat malam, apa doa iftitah Nabi? Untuk sholat malam Bapak Ibu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih suka menggunakan doa iftitah wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu yang dibaca oleh Rasulullah fi salatil lail, dalam salat malam. Kalau awak lain berbeda Pak Ibu. Salat malam, salat siang lebih berbeda doa iftitahnya. Atau sama Sep? Sama aja Pak. Nah, itu masalahnya. Jadi kenapa Nabi membaca Allahumma ba'id di saat salat siang? Karena peluang dosa itu lebih banyak di siang hari. Peluang dosa itu lebih banyak di siang hari. Nah, kenapa Nabi membaca wajjahtu di malam hari untuk salat malam beliau? Kita lihat wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati, dan seterusnya nih Pak Ibu. Kata kuncinya ada di wajjahtu ini. Kita ambil kata kuncinya aja. Ada di wajjahtu. Apa artinya wajjahtu? Wajjahtu itu upaya menunjukkan kesungguhan. Ada nilai kesungguhan di situ. Kalau hanya menghadapkan wajah saja, wajaha namanya, wajaha. Tapi kalau sudah ditambah tasdid di ain fiilnya menjadi wajjaha, maka di situ ada nilai kesungguhan.
dan di balik kesungguhan itu ada permohonan, ada permohonan. Pak Ibu, kalau wajah saja tanpa tasdid, menghadapkan wajah, samo jo ambo ka, ambo samu ibu, ambo lah maduk ka ibu, tapi bapak ibu misalnya kan, tapi bapak ibu melengah-lengah, itu wajahan namanya tuh. Itu wajahan namanya. Ambo maduk ke bapak ibu kemudian ada yang maduk ke ambo, ada yang melengah-lengah, itu wajahan namanya. Tapi kalau wajaha, ambo maduk ke ibu, ibu maduk ke kamu, ambo maduk ke apa maduk kamu, itu wajaha. Itu wajaha. Nah, kita membaca doa iftitah ini dengan menggunakan kalimat wajaha. Wajjahtu, aku hadapkan wajahku. Sebaliknya bagaimana? Aku berharap ya Allah engkau juga hadapkan wajahmu kepadaku. Itu nilainya Bapak Ibu. Tapi kalau wajah tu misalnya, wajah tu, aku hadapkan wajahku kepadamu, tasarah engkau ya Allah mau menghadap kepadaku atau tidak, tasarah engkau. Itu yang wajah tu. Itu yang wajah tu. Paham Bapak Ibu kan? Paham Bapak Ibu? Baik. Nah, gunakan wajah tu untuk apa? Seraya bermohon kepada Allah supaya Allah juga menghadapkan wajahnya kepada kita. Aku hadapkan wajahku kepada wajah yang menciptakan, alladzi fataras samawati wal arda, yang menciptakan langit dan bumi. Aku hadapkan wajahku kepadamu ya Allah, engkaulah sang pencipta langit dan bumi. Aku juga berharap engkau hadapkan wajahmu kepadaku. Itu yang kita ungkapkan di saat sholat malam, di saat sholat malam. Sehingganya Bapak Ibu berpandang-pandanganlah kita dengan Allah. Berpandang-pandanganlah kita dengan Allah. Baru ketika kita berhadap-hadapan berpandangan dengan Allah itu akan terasa keakraban dan kemesraan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ndak heran awak Bapak Ibu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika beliau salat, datang seorang sahabat yang terlambat, terengah-engah membaca, telah terlambat salat, tasasa sedang sasaango, beliau langsung bertakbir, kemudian membaca doa iftitah, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Doa itu yang dibacanya Pak Ibu. Doa itu yang dibacanya, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, dan seterusnya itu. Selesai solat Rasulullah menghadap kepada sahabat, manil qail wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin tadi itu. Siapa yang membaca wajjahtu? Kata Rasulullah. Apa kata sahabat tadi? Ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah Bapak Ibu? Futihat abwabus sama biqiraatik. Dibukakan pintu langit karena bacaanmu itu. Dibukakan pintu langit karena bacaanmu itu. Ketika kamu membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda, Allah bukakan pintu langit. Artinya apa? Allah turunkan rahmat, berkah, ampunan, hidayahnya kepada penduduk alam ini. Begitu luar biasanya kalimat wajjahtu itu. Jadi bukan kita mengabaikan. Nah, kok dibaca di malam hari karena keakraban, kemesraan itu akan lebih terasa di malam hari. Kekhusyukan salat itu akan lebih kita dapatkan di malam hari. Makanya di malam hari awak bermesraan dengan Allah. Di siang hari kita bermohon supaya dijauhkan dari dosa. Di malam hari kita bermesraan dalam keakraban yang sangat luar biasa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ungkapan-ungkapan untayan doa iftitah yang kita baca itu. Nah, seperti itu. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada engkau ya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Aku juga berharap engkau hadapkanlah wajahmu kepada hamba ini. Itu yang kita mohonkan, yang kita ungkapkan di saat sholat malam kita, qiyamul lail kita.